kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Pakai pasti ya. Betul nggak? Masya Allah, baru juga mulai muadimah dimuncur perasaan kipas angin double, 1, 2, 3, 4, 5. Kebanyakan orang ambil banyakan dosa apa deh? Termasuk aneh banyak dosa, ya. Gak apa-apa dah, yang penting kita nikmatin, mudah-mudahan kita jadi pahala di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah pertanyaannya, ketika ente dituduh bahwa merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW seperti ini merupakan amaliyah bid'ah, terima apa enggak? Jawabnya cuma setengah orang. Padahal banyak orang terima apa enggak? Hah? Ada yang terima? Ada yang kagak? Apa terima semua nih? Hei, ente ngerayain Maulid bid'ah ente. Terima apa kagak? Terima apa kagak? Terima. Sebab kan bilangnya cuma bid'ah doang. Amin. Emang bid'ah apa Ustaz? Kan gitu kan? Bid'ah itu yang memang cuma kopi paste doang. Anak ngaji anu guru aneh Habibun Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Ya, tahu ini ya, ulama istiqomah. Amin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kekuatan. Amin. Kesabaran, kemenangan, dan Allah Ta'ala tumbangkan orang-orang yang menzaliminya. Amin. Alamin. Bukan ulama kacang-kacangan, bukan ulama kaleng-kaleng, bukan. Luar biasa keilmuan beliau tuh. Nah, kita cuma muridnya, kopas ilmu beliau lah, gitu ya. Sebab kalau misalkan hanya dikata orang alim, jauh. Pakaian doang nih, bau-bau alim, bau-bau kiai, betul nggak? Udah lengkap banget tuh dari hari dandanan gue. Imamah pakai, betul nggak? Gamis cakep, mengkereret nih. Kagak punya lu orang ini mah. Ya sorban bunga-bunga, percis. Tahu nih sorban atau spray, mirip soalnya. Kelihatannya orang alim, kelihatan ilmunya mah boro-boro, cuman timbang. Kopas, tahu kopas kan orang mana? Orang kanan gerapan ngerti kopas. Alhamdulillah. Apa ketika kita gerapan yang penting pokoknya tanah dimanapun milik Allah. Takbir. Allahu Akbar. Yang penting halal, bukan boleh ngerampok, bener enggak? Alhamdulillah. Jadi menurut beliau tuh, ya, mayoritas ulama mengatakan bahwa definisi daripada bid'ah itu segala sesuatu yang nggak pernah dilakukan sama Nabi, nggak pernah disuruh Nabi, itu namanya bid'ah. Setuju apa enggak? Setuju. Akur apa enggak? Akur. Kalau dalam istilah bahasa Arabnya, kullu ma lam yaf'alhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Apa yang nggak dilakukan Nabi, nggak diamalin sama Nabi, nggak disuruh Nabi, bid'ah. Dan itu memang definisi yang diakui bukan hanya saja sama kita, tapi sama orang-orang yang sering nuduh bid'ah ke kita pun diakui itu. Assalamualaikum. Maka ketika dikatakan, "Woi, ente ngerayain Maulid tuh bid'ah." Tahu? Jangan marah. Justru bangga. Artinya
terus ngundang yang namanya Polri, ngundang tokoh masyarakat, kagak ada yang nanti. Berarti kalau misalnya kenyataannya seperti itu sesuai definisi tadi, bid'ah bukan namanya ini? Bid'ah bukan? Tidak. Nah hanya saja kita ini meyakini bid'ah itu terbagi menjadi dua. Kalau dikatakan bid'ah doang kita kagak marah, kagak. Emang benar kita ngelakuin bid'ah kok, nggak pernah dilakuin Nabi, disuruh Nabi kagak, betul. Tapi yang kita lakuin bid'atun hasanah, bid'ah yang baik. Kenapa bisa dibilang bid'ah yang baik? Nah, baik itu definisinya. La yukhalifu syariah. Apa-apa yang nggak pernah dikerjain sama Nabi, nggak dilakuin sama Nabi, nggak disuruh sama Nabi, tapi nggak bertentangan dengan syariat. Assalamualaikum. Ingat nih ya, kaidahnya, patokannya, barometernya, ya. Tidak harus apa yang dilakukan sama kita itu harus ada secara retelak, secara tekstual di dalam Quran dan Sunnah. Nggak harus, paham? Contoh umpamanya, sabu-sabu dalam Al-Quran ada nggak? Di dalam hadis ada nggak? Ganja ada nggak? Narkoba ada nggak? Ada. Yang ada cuma apa? Khamar. Betul nggak? Apa-apa yang turunan dari khamar itu dia pokoknya haram kan gitu. Jadi kenapa yang namanya sabu-sabu haram? Woi, nggak ada dalam Quran dan Sunnah. Kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Biji mata lu clear. Kalau nyari di Al-Quran dan Sunnah nggak ada. Itulah yang namanya ijma serta qiyas dibutuhkan. Karena kagak selamanya yang harus kita lakukan di alam dunia ini itu kudu ada dalam Quran dan Sunnah. Yang harus jadi patokan, jangan sampai berlawanan sama Quran dan Sunnah. Tuh patokannya. Nggak apa-apa kita ngelakuin apa yang nggak diajarin sama Nabi, nggak disuruh sama Nabi, tapi yang penting tidak berlawanan apa yang diajarkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. dan isinya sejalan dengan apa yang disuruh, ditekankan oleh apa? Oleh syariat. Contoh, dalam maulid perayaan kayak begini kan jeruk kagak sekonyong-konyong nongol dari pasar, kan yang namanya lontong segala macam makanan nih perlu duit, betul kan? Duitnya dari mana? Jamaah yang mana? Yang nyumbang. Berarti sedekah apa bukan? Sedekah bagus bukan? Sedekah ditekankan sama syariat atau enggak? Buruk atau baik? Berarti sesuai sama syariat atau berlawanan sama syariat? Di dalam maulid ya, kita berkumpul ame saudara tetangga andai tolang ngumpul gitu silaturahim, betul nggak? Silaturahim baik apa buruk? Diajarin nggak sama syariat? Berarti sesuai atau berlawanan sama syariat? Sesuai. Dengerin baca Quran bagus apa enggak? Dengerin sholawat bagus apa enggak? Sesuai sama syariat apa berlawanan? Dengerin ceramah ngaji namanya kita, betul? Yang namanya ngaji bagus apa enggak? Dapat pahala dapat dosa. Nah, berarti maulid yang kita adain bid'ah tapi hasanah. Loh kenapa hasanah? Karena tidak berlawanan dengan syariat.
sekaligus syariah berlawanan dengan syariat. Maulid Nabi Muhammad SAW, narasumber Ayu Ting Ting dan Inul Daratista akan mempersembahkan joget patah-patah di dalam masjid. Bid'ah hasanah, bid'ah dolal. Dolala apa hasanah? Kenapa dolala? Tidak sesuai syariat. Dengan syariat. Kan gampang aja itu, betul ya? Jadi kita ngerayain Maulid dalil secara tekstual kan ada. Emang kita akuin, tapi bukan berarti segala sesuatu yang tidak ada dalil secara tekstual harus kemudian disalahkan, karena nanti akan menjadi kerancuan. Lo maksudnya kerancuan lo gimana Ustaz? Kita itu kan dalam memahami ayat gitu ya, itu kudu yang namanya yang ada di depan kita ya, yang namanya memahami ayat dan juga hadis itu bukan secara retorikal, bukan translate bahasa Arab terjemah, enggak begitu. Ada makna-makna yang mendalam yang harus kita pelajarin. Ngerti bahasa Arab, ngerti gramatika bahasa Arab, ngerti nahwu sorof, ngerti ilmu mani, ba'adi, bayan, mantik, balaghah dan lain sebagainya itu dibawa. Lo maksudnya bagaimana sih Ustaz? Kan ada yang nuduh nih sama kita. Ente bilang bid'ah ada dua, sedangkan Nabi Muhammad aja bilang bid'ah cuma satu, yaitu kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap yang sesat itu tempatnya di neraka. Assalamualaikum. Itu hadis sahih apa enggak? Sahih apa enggak? Kalau ente dibalikin pakai hadis ini jawabnya gimana? Nih fungsinya duduk di majelis taklim, fungsinya ngaji jadi paham. Terus bagaimana Ustaz? Penjelasannya tidak setiap makna kullu dalam bahasa Arab artinya semua. Kadang berarti sebagian, lil aghlab, kebanyakan. Sebab kalau misalkan kita paksain ntar nggak sesuai sama fakta. Maksudnya bagaimana sih? Yuk kita cari buktinya. Perhatiin baik-baik nih. Yang berarti kullu semua nih tanpa terkecuali. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Pakai pasti ya. Betul nggak? Ente mati nggak kan? Ane mati nggak kan? Bisa jadi ente jualan ane belakangan, atau ane belakangan ente jualan. Ya iya, kan sama-sama mati, betul kan? Jadi bisa jadi ente duluan ane belakangan, sebaliknya bisa jadi ane belakangan ente pada duluan. Betul betul. Bakalan mati. Ada yang kagak mati di dalam dunia ini? Semuanya mati kan? Nabi Muhammad mati kan? Wafat kan? Makanya Sayyidina Abu Bakar bilang, Ayuhan nas man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Siapa orang yang menyembah Muhammad maka ketahuilah Muhammad telah mati. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun wa la yamut. Siapa orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala maka ketahuilah Allah itu maha hidup dan tidak akan pernah mati. Sayyidina Umar waktu dengar baru sadar, sebab Sayyidina Umar tidak terima dari Muhammad wafat. Ambil tangkal pakai enteng. Siapa yang berani lawan Umar kalau Umar udah ngamuk? Oh Allah. Siapa yang bilang Nabi Muhammad mati? Gue penggal batang leher beliau sekarang. Waduh. Pada mikir jangan kata orang iblis saja takut Tuhan. Nah, Sayyidina Umar lewat satu gang, iblis juga lewat satu gang. Ah, Umar lagi yang erok lagi.
iblis, orang yang bertakwa kepada Allah adalah yang erok, betul nggak? Makanya orang yang kagak demen namanya kebenaran berarti anak buahnya iblis, kan begitu. Benar apa benar? Betul apa betul? Selesai kali ya. Ini Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa karramallahu wajhah. Nah kemudian saudara hadirin yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ketika kita sesuaikan nama kenyataan, ayatnya bicara setiap yang hidup, yang bernyawa, mati. Kenyataannya benar, berarti sesuai kagak tuh? Antara kenyataan sama ayat sesuai kan? Berarti kata kulu diartikan setiap pantas apa enggak? Pantas. Betul nggak? Tapi ada kata kulu yang kalau kita artiin maknanya paksain kudu setiap atau semua atau segalanya tanpa terkecuali sama kenyataan gak sesuai. Contoh, waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dan telah kami jadikan dari air, kata Allah, setiap makhluk yang hidup. Coba lihat ayat. Nah sekarang pertanyaannya, apa benar semua makhluk yang hidup yang Allah ciptain diciptakan dari air? Assalamualaikum. Woi. Pertanyaannya benar apa enggak? Hah? Kata Allah kan tadi, dan telah kami jadikan dari air setiap makhluk yang hidup. Pertanyaannya benar apa enggak setiap makhluk hidup butuh dan juga diciptain dari air? Yakin? Semua? Hah? Oke, sekarang kita buktiin. Saya manusia nih. Ente manusia bukan? Butuh air apa enggak? Butuh air apa enggak? Terus ente diciptain dari air apa bukan? Bukan. Iya. Kayak paham aja pengalaman gak PA lagi. Karena kita kan kalau habis nikah kan masuk ke dalam kamar kita kan lihat kita diciptain dari air yang memancar, iya nggak? Gak usah lagi disebut tuh maksudnya air apa. Udah pada paham kan? Yang gak kepilon lo belum tahu. Ini pengalaman. Kalau yang udah kawin mesem-mesem wajar pengalaman. Lu ketawa ketiwi. Pengalaman belum. Kalau lu pengalaman kagak ketawa ketiwi berarti Victor pikiran kotor. Jorok di sini ngelamun jorok bahaya. Paham ya? Jadi benar tuh kita dari air. Yakin? Ya terus yang namanya hewan butuh air nggak? Dari air juga nggak dia? Terus yang namanya tumbuhan butuh air nggak? Yakin? Kan begitu, betul nggak? Nah tapi sekarang saya mau tanya, malaikat diciptain dari apa? Hah? Cahaya, nur, betul ya? Makhluk hidup juga kan? Hidup. Nah kan gitu ya. Terus kemudian jin. Dari api, betul nggak? Pernah dengar jin sama malaikat nyari aqua? Hah? Nyari air mineral, yang larut. Aus nih gue bingung. Ada nggak gitu? Berarti makhluk yang bernama jin sama malaikat butuh air apa enggak? Diciptain sama air apa enggak? Tadi kata Allah setiap yang hidup diciptain dari air. Kok faktanya ada makhluk hidup yang nggak diciptain dari air? Assalamualaikum. Lu tadi jawab, iya bener. Bener-bener aja lu. Faktanya sesuai nama ya. Ayo.
hudan lil jelas ayatnya. Bahkan Allah tantang wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wa ta'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Siapa orang yang ragu terhadap Al-Quran yang aku turunkan kepada nabiku, kepada hambaku, kepada utusanku, fa'tu bi surah, datangin satu surah kali, gak usah pakai 30 juz, gak usah pakai 1 juz, datangin satu surah. Wa ta'u syuhada'akum min dunillah, bawa tuh orang-orang yang paling pintar di antara kalian, kata Allah Ta'ala, yang ngerti bahasa Arab, yang paling hebat bikin syair, aduin sampai Al-Quran mampu apa enggak? Fa'in lam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah Uiddatil lil kafirin. Masyaallah. Ente enggak bakal bisa dan enggak bakal bisa. Dua kali. Dua kali. Maka takutlah kalian, kata Allah, kepada api neraka yang bahan-bahannya ente, manusia, jin, sama batu. Uiddat lil kafirin, dijanjikan untuk orang-orang yang ingkar terhadap maka sepakat kita Al-Qurannya kagak salah, yang nerjemahin, yang pahamin, yang artiin yang salah. Maka yang benar bagaimana? Nerjemahinnya sesuai agar bisa sesuai sama fakta. Dan telah kami jadikan dari air sebagian besar makhluk hidup. Berarti kalau sebagian dari air ada lagi yang bukan dicintai sama Allah dari air. Paham apa paham nih? Berarti apa ngerti? Sehingga makna kulu di dalam hadis Nabi, kulu bid'atin dhalalah, kulu yang pertama itu adalah arti yang kedua, arti yang terakhir yang bermakna sebagian. Kulu bid'atin dhalalah sebagian, yang namanya bid'ah ada yang sesat. Berarti kalau sebagian yang sesat, sebagiannya lagi ada nggak yang nggak sesat? Ada nggak yang baik? Termasuk yang mana yang baik? Memperingati dan merayakan maulidnya baginda Nabi besar Muhammad. Itu bid'ah yang baik. Ustaz, kulu yang kedua gimana? Wa kullu dhalalatin finnar. Anu tuh yang maknanya setiap tanpa kecuali, dan setiap yang sesat tempatnya di neraka, karena kagak mungkin yang sesat ada di sorga. Assalamualaikum. Paham apa paham? Bayangin tuh, masih satu tes kalimat. Kulu yang pertama sama kulu yang kedua bisa beda. Loh, kenapa bisa begitu? Sesuai sama fakta. Saya kalau terima urusan lo. Yang penting lu tanya udah gue jawab dan masuk akal apa yang gue sampein. Masuk akal bagaimana? Sekarang gue mau tanya sama lu, gitu kan? Kalau dikatakan bid'ah itu cuma satu, sesat doangan, sedangkan definisi bid'ah itu segala sesuatu yang tidak dilakukan dan diperintah sama Nabi. Pengumpulan Al-Quran yang dilakukan sama sahabat pernah diperintah nggak sama Nabi? Pernah diperintah sama Nabi? Pernah dilakukan nggak sama Nabi? Berarti sahabat melakukan apa? Melakukan apa? Biasanya kalau kita jawab begini nih, jawaban klasik, wah. Tapi kita buktiin, jangan cuma bicara klasik apa bukan. Gue punya dalil kuat. Apa dalil kuatnya? Kan dia bilang itu namanya bukan bid'ah, tapi sunnah sahabat. Karena karena Nabi Muhammad bersabda, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Wajib atas engkau mengikuti sunnah sunnah Nabi Muhammad dan juga sunnah para khulafa'ur rasyidin. Dua kalimat ini dibedakan, itu membuktikan bahwa sunnah Nabi perbuatan Nabi, betul lah. Kalau yang namanya sunnah para sahabat namanya perbuatan sahabat, betul apa kagak? Kan gitu. Sedangkan makna bid'ah perbuatan Nabi apa perbuatan sahabat? Ayo, assalamualaikum. Perbuatan Nabi apa perbuatan sahabat? Perbuatan Nabi, betul apa ya?
bid'ah dolalah. Kalau kita paksain tadi setiap yang namanya bid'ah sesat, kan itu fakta bahwa para sahabat melakukan bid'ah, melakukan apa yang tidak pernah diperbuatkan disuruh Nabi. Betul? Berani mengatakan bahwa para sahabat melakukan bid'ah dolalah? Tapi mereka udah kagok. Kan jadi ngerti kalau Wahabi. Wahabi itu bukan bid'ah, itu ijma sahabat. Malah itu clear. Nih, tapi yang namanya Wahabi emang kagak pernah mau kalah. Ya Ustaz, kenapa sekarang Ustaz nyampein? Saya nyampein bukan karena mau menunjukkan pemikiran Wahabi, tapi mau meyakinkan kita semua apa yang kita lakukan punya dasar dan argumentasi supaya inti-inti ini pada kuat. Alhamdulillah. Kira-kira sampai di sini jelas? Paham apa paham? Berarti kalau udah jelas udah paham, selama ini cukup sampai di sini aja. Udah ya? Udah apa belum? Udah paham belum? Betul. Udah ternyata belum paham semua. Lihat berani ini. Sekali lagi ya terakhir bonus buat ilmu. Ente pernah mikir nggak? Kita ini salah satunya bentuk cinta kepada Nabi disuruh ngapain? Salat. Innallaha wa malaikatahu Shalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu Sallu alaihi wasallimu taslima. Apa maknanya sholat? Sholawat itu jamak dari kata as-sholat. Yang namanya sholat secara bahasa itu yang namanya selawat ame nabi, ame sholat 5 waktu sama-sama dari kata-kata yang sama. Cuma kalau sholawat jamak dari kata as-sholat. Nah arti as-sholat kira-kira tahu? Tahu-tahu jadi Islam. Sholat maksudnya artinya secara bahasa as-sholatu ad-du'a'u, yaitu berdoa. Kalau dalam praktek sholat 5 waktu, aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim, yaitu satu perbuatan yang diawali dengan ucapan-ucapan, gerakan-gerakan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan Salam. Itu yang dimaksud sholat 5 waktu. Secara bahasa as-sholat namanya ad-du'a, yaitu berdoa. Karena di dalam sholat 5 waktu isinya semuanya juga banyakkan doa. Betul atau betul? Di dalam surat Al-Fatihah ada doa. Ihdinas siratal Mustaqim. Ya Allah, berikanlah aku, tunjukkanlah aku jalan yang Lurus. itu permintaan gue. Kalau dari bawah ke atas namanya permohonan. Tapi kalau dari atas ke bawah namanya perintah. Itu yang namanya fi'il amr, makanya ada punya beberapa makna. Kata perintah kalau dari atas ke bawah benar-benar perintah, tapi dari bawah ke atas namanya permohonan. Fi'il amr namanya kata kerja. Ngerti kagak ngerti, yang penting lu dengerin aja. Paham? Ya, ini siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Doa bukan namanya? Doa bukan? Allahu akbar, rabbi gfirli warhamni wajburni. Duduk di antara gue terus rakyat lagi. Ada yang itu berbeda. Makanya semuanya dikatakan doa. Sedangkan sholawat artinya juga doa secara bahasa. Tapi tujuannya enggak begitu. Sebab kalau tujuannya dikatakan doa benar-benar, ente ntar bingung dibilang sholawat itu buat siapa tuh? Buat Nabi. Loh, Nabi didoain belum?
ketika kita mengatakan wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam, makna nusalli itu natlubu minallahi ta'ala ayyazida li sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. ta'ziman wa syarafan. Jadi ketika kita ngomong ya Allah berikanlah salawat dan salam. Salawat artinya natlubu minallahi ta'ala, kita minta kepada Allah ayyazida agar ditambahin li sayyidina Muhammadin untuk baginda Nabi Muhammad ta'ziman wa syarafan, pengagungannya, penghormatannya, kemuliaannya. Paham lagi? Sehingga tujuannya bukan minta diampuni dosanya Nabi, karena Nabi kada punya dosa, tapi untuk apa? Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kemuliaan Nabi besar Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi nggak butuh doa kita, bro. Doa kita itu bermanfaat nih buat siapa? Balik lagi ke kita. Man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi wasallam. Kan gitu ya. Siapa orang yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Maka mana salawat ke Allah kepada Nabi Muhammad? Salawat Allah kepada kita, bukan Allah berdoa. Assalamualaikum. Kalau dibilang Allah doa sama siapa? Lah Tuhannya Allah, masa Allah Ta'ala butuh orang ketiga lagi untuk meminta? Paham nggak maksudnya? Ini rada-rada ruwet nih penjelasan nih. Kalau kagak gila, hati-hati makanya. Paham? Jadi maksudnya selawat dari Allah itu apaan Bang Ustaz? Rahmat, memberikan rahmat baik kepada Nabi Muhammad maupun juga kepada kita selaku umatnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Pengertian rahmat kepada Allah untuk Nabi juga bukan berarti kemudian kemuliaan Nabi kurang, bukan. Allah sengaja udah jadi Nabi Muhammad SAW manusia paling agung, manusia paling mulia. Betul apa betul? Benar apa benar? Terus makna nusallim natlubu minallahi ta'ala al-amanu amma yakhafuhu li ummatihi. Kita mohon kepada Allah untuk memberikan keamanan, keselamatan kepada siapa? Kepada umat Nabi besar Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah selawat dan keselamatan kepada Nabi Muhammad. Kalau secara retorika doangan kan timbul pertanyaan, apa iya Nabi Muhammad butuh keselamatan kita doain? Emang selama ini Nabi Muhammad belum selamat? Paham gak? Paham gak? Nah, ini pentingnya ngaji nih ya. Jadi pemahaman ente orang dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mesti begitu. Nabi Muhammad bukan butuh keselamatan buat kita, kalimatnya doang yang lepas pakai bahasa Arab emang bono. Tapi tujuannya tidak seperti apa yang tertera. Inilah yang namanya pentingnya bahasa Arab. Tidak selalu hanya terjemahan, tetapi ada makna dalam substansi yang dimaksud dalam kalimat tersebut. Sehingga pada akhirnya kita tidak sesat. Assalamualaikum. Paham apa paham? Ngerti
ulama kita semuanya pada bego. Enggak. Kita punya ulama itu semuanya pada orang-orang alim, orang-orang soleh, orang-orang yang istiqomah, dan kita bermanhaj akidah ahlu sunnah wal jamaah. Tariqahnya tariqah siapa? Ala tariqati Alawiyyin, yaitu berdasarkan tariqah para Alawiyyin, yaitu para ini dari dulu nggak pernah bisa. Yang namanya anak cucu keturunan Nabi itu nggak pernah bisa. Ulama-ulama yang cinta sampai keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah dapat keberkahan. Amin. Dan memang dari situ kita. Ini Indonesia dari mana? Ayo, mereka. Indonesia dari mana Islam datang? Keturunan Nabi. Dari Hadramut, walaupun ada kajian-kajian yang lain bahwa nanti ada dari Busara, dari Aceh dan lain sebagainya, tapi kita mengakui pula bahwa keturunan Nabi besar Muhammad SAW punya andil di dalam menyebarkan agama Islam. Ente tahu Kiai Haji Mu'allim Syafi'i Hadani, almarhum yarham? Ulamanya orang Betawi, Mu'allim Syafi'i Hadani, itu orang-orang yang aktual kayak aneh, itu pasti punya guru-gurunya baik. Mau dari mana? Guru sekumpul tau. Orang Kalimantan, lihat majlisnya besar luar biasa, apa cinta sama habaib. Betul apa betul? Ada sambungannya sama habaib. Kalau saudara sono boro-boro nyambung, gedok sama habaib. Wah, yang ngaku-ngaku Nabi keturunannya putus sama kayak Abu Jahal kan kagak dengar dia. Nyala-nyala. Inna syari'aka wal amtar. Dia sendiri ternyata yang amtar yang terputus sendiri. Sedangkan keturunan Rasulullah dituduh. Ya, Muhammad kagak punya keturunan. Gara-gara kagak ada anak laki. Betul nggak? Tapi Allah Subhanahu wa taala jaga keturunan Nabi besar Muhammad SAW dengan asapnya yang mulia bersambung sampai gini hari itu yang Al-Haddad, yang Al-Habsyi, yang Al-Jubri, yang Al-Aqtas, yang Syihab, saya pakai guru saya ya, semuanya tersebar dan terjaga nasabnya sampai kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan orang yang bukut, orang yang benci kepada Nabi besar Muhammad SAW, mereka sirna daripada nasabnya saudara. Makanya kalau mau ada di belakang bendera baginda Nabi besar Muhammad SAW, jangan jauh-jauh dari habaib, insyaallah. Apalagi habaib model macam kayak Habib Rizik, masya Allah. Bukan beda-bedain, enggak beda-bedain, tapi 1001 macam yang ilmunya luas, beraninya luar biasa. Amin dunia kagak kegoda, ditekan diancam mau dibunuh tetap istiqomah. Jarang-jarang yang kayak begini. Betul apa betul? Amalin mulia dengan gaya dakwahnya kita hormatin. Tapi model ulama, model apalagi habaib yang kaya Habib Rizik selama seumur hidup dari kecil sampai gede gua ketemu balik enggak ketemu kecuali cuma Habib Rizik Syihab. Ustaz jangan mengkultuskan, gua kagak mengkultus. Sekarang yang namanya Habib Rizik manusia biasa, saya tahu ada kurang ada salah, betul. Tapi kalau kita lihat kenyataan jangan dinafikan dong. Ini orang, masya Allah beliau ini. Orang jangan kata 1 triliun. Orang lain dikasih kuatkan pada pemilu penyambut. Oke lah, kocak lumayan, besok kopi 50.000. Bentaran besok habis kebeli yang namanya suara RT. Terserah kalau orang gorim atau gorim, utarnya nggak urusan. RT kesopok, betul betul ngaku aja dah. Benar apa benar? Kita tuh nggak termasuk RT, nggak terkecuali saya. Ini beliau lewat pengakuannya sendiri dan saya percaya 1 triliun. 1 triliun itu berapa juta? Berapa miliar lah, ada gampang. 1.000 miliar. Iya, berapa ratus juta? Itu aja diri dah. Kalau
kita beliin kerupuk. Nih di tanah sini aja. Kira-kira telur nggak kita kerupuk? Ditolak dulu ya. Udah ditawarin 1 triliun. Geleng urusan. Bukan geleng kagak mau terima, geleng imannya. Main ngomong pesantren 1 triliun tapi urusan lagi. Jangan demo lagi ya, jangan ini ya udah apa-apa. Ah, 1 triliun habis, besok 1 triliun kok bakal ceramah aja bukan mencapai ini motor kelar kok. Orang datang, tapi dia udah begitu subhanallah. Karena bukan manusia yang dilihat, tapi Allah Subhanahu wa taala dan datuknya bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yakin ente orang masih masa dalam situasi dan kondisi seperti ini memang tidak ada yang takut-takutan. Betul ya? Betul. Tapi ketahuilah bahwa kemuliaan seseorang itu dimanapun dia berada, kalau Allah Taala yang memuliakan tidak bakal bisa tertutup. Sehebat apapun manusia benci sama dia, ingin mengarahkan dia itu menjadi manusia paling buruk di bumi, karakternya nggak bisa. Kemarin pakai sok-sokan tuh bocah tuh, mendani tuh mekan, ya lagunya setengah komedi, pakai nelak-nelak, sampai beri sudah. Gitu jadi kita maaf dulu. Betul. Kita bilang sampah akan tetap menjadi sampah walaupun berada di istana sekalipun, tapi emas tetap akan menjadi emas walaupun berada di tempat